Ini bang merawat tanaman. Ini namanya pohon apa, Bu? Ini pohon anggur. Pohon anggur ini harus sering dirawat. Emangnya ada berapa jenis tanaman pohon anggur nih? Wah, pohon anggur ini jenisnya banyak bang. Yang dari Indonesia atau yang dari luar negeri yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Ini pohon anggurnya jenisnya apa, Mi? Nah, kalau yang ini jenisnya Alfonso. Nanti dia kalau berbuah, buahnya warnanya hitam. Abang pernah lihat yang buahnya anggur warna hitam ya? Iya. Ya, ada lagi yang warnanya merah, Minel. Tapi itu dari luar negeri. Kalau yang ini pohon anggur memang khusus dari Indonesia, nggak didatangkan dari luar negeri. Ya, Iya. Pupuknya pupuk apa, Mi, yang harus digunakan? pupuk yang digunakan ini ada pupuk tersendiri bang. Ini kan karena ini berasal dari Bali, Alfonso ini berasal dari Bali. Ini pupuknya tersendiri juga diracik sama masyarakat Bali. Sudah diracik di dalam botol, nanti kita siramkan dicampur dengan air. Satu cup ini, satu cup botol dicampur dengan itu ember yang besar segini. Nanti kita siram, disemprot dari atas sampai bawah, sampai ke sini, supaya dia tidak terkena hama, terus supaya dia tumbuh dengan subur dan cepat, banyak keluar akar ya. Media tanamnya apa ini, Mi? Ini media tanamnya spesial bang, karena dia dari Bali, maka ditanam cukup dengan media pasir. Tapi pasir yang digunakan ini pasir dari sungai, tidak bisa pasir yang sembarangan diambil, yang banyak kita tahu ya, dari sungai diambil bagian permukaan yang atasnya, baru bisa kita gunakan untuk media tanaman anggur Alfonso ini. Daunnya keluar dari mana, Mi? Daunnya nanti dia akan keluar kalau akar-akarnya yang di bawah ini sudah banyak. Nanti di akarnya banyak akar serabut kecil, banyak cabangnya, maka dia mulai keluar daun. Keluar daun, dilihat dari ruas-ruas batang ini nih. Ini kan ada yang bulat-bulat ya, coba terus lihat. Tuh, ada bulat-bulatnya dari sini. Dari sini tuh kan dia lihat dari sini ya. Iya, ini namanya ruas-ruasnya, nanti dia keluar dari sini. Keluar batangnya sedikit, lalu keluar daun. Hama apa yang akan menyakiti pohon ini, Mi? Iya, ini juga bisa kena hama. Hamanya tapi tidak seperti tanaman lain. Dia terkena rayap, semut. Di dalam-dalam sini nih suka ada cacing juga, itu perlu diperhatikan. Ya, semut atau rayap yang paling sering. Karena rayap nanti kalau dia memakan pokok batangnya lama-lama dimakanin, terus nanti daunnya mati. Terus batangnya juga jadi tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Pupuk apa yang harus kita gunakan untuk membasmi hama-hama ini, Mi? Ini kan tadi kita mau membasmi hama. Kalau hama itu dibasmi dengan pembasmi hama atau disebut juga insektisida. Ya, insektisida yang digunakan adalah furadan, karena furadan itu membasmi serangga-serangga yang ada di dalam media tanam ini. Caranya, furadan itu, anggap ini furadan ya, kita ambil sedikit, kita buka tanahnya sedikit seperti ini, lalu furadannya ditabur ke sekelilingnya saja, tidak usah di atas di dahannya, lalu tutup. Nah, setelah ditutup ini tidak boleh terkena sinar matahari dulu, supaya dia bisa sembuh dulu dari hama-hamanya. Nanti hama-hamanya mati, karena furadan itu ada kandungan CO2-nya. Dia nanti menguap, dia mengusir hama-hama tadi yang menyerang, seperti rayap, semut, cacing ya. Iya. Apa tanaman ini harus disiram setiap hari, Mi?
Penyiraman tidak perlu dilakukan setiap hari, Bang. Cukup 1 minggu 3 kali. Dan siramnya itu pagi-pagi sekali sebelum sinar matahari datang ya. Abang kan sering juga membantu menyiram tanaman. Nanti abang boleh siram. Coba sambil abang siram. Ambil itu bang, itu pupuknya ada di sana bang. Siram dengan pupuk. Nah, abang siram. Penyiramannya dilakukan dari atas bawah gitu ya. Ya, gitu disiram. Nah, ini dilakukan pagi hari sebelum matahari muncul supaya dia sudah segar nanti ketika matahari muncul ya. Iya. Lalu tanaman ini apa harus kena sinar matahari, Mi? Iya, harus kena sinar matahari karena ini tanaman tropis yang dia maunya kena panas ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada hujan harus segera disiram lagi dengan pupuk yang tadi. Baru nanti dia kena panas. Kalau kena panas nanti daun-daun yang di sini, yang kecil-kecil ini cepat besar. Yang sudah besar, nanti muncul lagi yang kecil. Yang merah, yang hijau muda, jadi hijau tua seperti ini. Lama-lama panjang, banyak. Dan nanti akan keluar buah. Abang juga harus tahu bahwa menanam pohon itu berpahala. Karena ada hadis dari riwayat Muslim yang mengatakan bahwa barang siapa yang menanam pohon, walaupun pohonnya itu nanti pohonnya yang bisa dimakan manusia atau dimakan serangga, dimakan binatang-binatang lain, tetap apa yang kita tanam itu menjadi pahala kita di akhirat nanti ya. Apalagi disiram, kalau disiram terus setiap hari menyiram tanaman, nanti tanaman juga kita akan mendapat siraman ampunan dari Allah ya. Mi, ini kok batangnya besar sekali ya, Mi? Iya, ini memang batangnya batang tua semua, Bang. Ini umurnya sudah lama sekali. Ya, biasanya kan yang banyak di Indonesia itu yang kecil-kecil, yang sebesar jari ini ya. Kalau ini besar, Bang. Ini lihat, ada yang besar sekali. Ini usianya 40 tahun. Nah, Bang belum ada ya, 40 tahun. Ini 10 tahun, 15 tahun. Ini juga sama 15 tahunan. Ini 20 tahun, Bang. Lama sekali ya. Jadi ini batang yang sudah tua tapi dia tetap kuat, dia tetap kokoh, dia bisa tetap terus mengeluarkan daun dan berbuah ya. Ini sudah banyak menghasilkan buah ya. Pada siapa ini, Mi? Tanaman ini yang harus dijual? Tanaman ini bisa dijual kepada siapa saja, tapi yang terutama kepada pecinta tanaman bonsai di dalam pot ya. Mereka itu senang kepada ini batang-batangnya yang sudah tua ini, kemudian nanti ditanam bisa ditanam. Ada yang waktu itu yang bawa ini taruh di dalam perkantoran, Bang, jadi bagus ya, dalam kantor, di ujung ruangan atau di rumah di halaman yang ada pohon pindangnya juga banyak. Jadi untuk orang-orang yang suka kepada estetika yang tinggi. Kapan pohon ini harus siap dijual, Mi? Pohon ini bisa dijual jika dia sudah banyak sulur-sulurnya, walaupun dia baru tumbuh daun, tapi ini namanya sulur. Ini sulurnya sudah mati. Ini sulur. Nah, ini sulur-sulurnya, Bang. Kalau sudah banyak sulur kecil seperti ini sudah boleh dijual karena dia akan menjadi daun-daun yang baru lagi. Ya, ini sulurnya ini. Nanti setelah dia banyak rambatan seperti ini gitu, itu sudah boleh dijual. Dan sudah mempunyai nilai jual yang tinggi. Oh, begitu, Mi. Terima kasih, Mi, penjelasannya. Hari ini Abang jadi banyak tahu tentang tanaman pohon anggur Alfonso dan tanaman lain-lainnya. Terima kasih, Mi. Sama-sama, Bang. Semoga Abang nanti kalau sudah besar juga rajin menanam tanaman, rajin menyiram tanaman supaya nanti banyak pahalanya di akhirat ya. Belajar yang bagus. Abang sudah tahu cara menanam, sudah tahu cara memberi pupuk dan jenis-jenis hama yang menyerang tanaman ya. Semoga bermanfaat. Dadah.